Noli kalau hasalit makampeng mabdurel hansi ma hoy na usia sa alekat. Haimlum. Hemluin. Bapa mama hemluin ok. Abraham dan Bunda Maria membawa hidup baru. Alasan Gereja Katolik menghormati Maria. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Akhir-akhir ini ada sebuah pertanyaan yang muncul menggelitik naluri keimanan orang-orang Katolik. Apakah Gereja Katolik mengimani Maria sebagai penyelamat? Jawaban singkat saya untuk sesama Katolik adalah tidak. Gereja Katolik tidak pernah mengimani Maria sebagai penyelamat, melainkan Gereja Katolik menghormati Maria sebagai bundanya penyelamat. Dalam Perjanjian Lama sebagaimana dilukiskan oleh kitab Kejadian, Abraham dipanggil untuk menjadi bapa bagi segala bangsa. Bila kita sebagai orang-orang Katolik dengan sungguh-sungguh membaca kitab Kejadian bab 12 sampai bab 36, kita dapat menemukan jawabannya. Abram yang kemudian menjadi Abraham dipanggil Allah dan Allah mengadakan perjanjian dengannya. Kepada Abraham, Allah memberikan jaminannya. Jaminan Allah kepada Abraham adalah Abraham akan menjadi berkat bagi segala orang beriman. Abraham diminta untuk berani meninggalkan segalanya. Dan Allah akan menjadikannya bangsa yang besar. Namanya akan masyhur. Dan Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan setiap bangsa akan mendapat berkat. Dan sampai saat ini, umat Katolik mengakui dan menghormati Abraham sebagai bapa segala bangsa, bapa orang beriman yang melahirkan segala bangsa umat manusia. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Maria adalah Abraham dalam Perjanjian Baru. Melalui malaikat Gabriel, Maria yang penuh rahmat itu dijanjikan oleh Allah untuk melahirkan penyelamat dan menjadi berkat bagi segala bangsa dan manusia. Seperti Abraham, Maria pun menerima rahmat dan tugas yang mulia dengan menyerahkan segala dirinya untuk melahirkan Sang Juru Selamat, Sang Penyelamat, Sang Hidup. Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bandingkan Lukas bab 1 ayat 35. Maria melahirkan Sang Penyelamat yang memberi kehidupan bagi segala bangsa. Maria melahirkan Sang Penyelamat yang memberi kehidupan bagi segala ciptaan manusia, serta membawa banyak orang kepada keselamatan yang dihadiahkan Allah dengan melahirkan Sang Putra, melahirkan Sang hidup baru itu sendiri. Ketaatan Maria yang memberi hidup menjadi penyalur rahmat ini bukan berakhir pada kabar gembira akan lahirnya penyelamat, tetapi sampai pada puncak Golgota.
Maria pada akhirnya menjadi Hawa baru. Maria Hawa baru ini ditegaskan secara jelas dalam Konsili Vatikan kedua melalui Konsili Dogmatik tentang Gereja nomor 56 bahwa kematian oleh Hawa namun kehidupan oleh Maria. Akhirnya saudara dan saudariku seiman Katolik, Maria adalah Abraham dalam perjanjian baru. Maria dan Abraham memberi hidup baru. Maka sebagai orang-orang Katolik, Maria pantas dihormati dan bukan diimani sebagai sumber keselamatan. Maria menggunakan kata penyelamat. Dalam perjanjian lama, penyelamat digunakan oleh banyak nabi yang lebih berarti pada kemenangan atas penjajah. Penyelamat yang digunakan oleh Maria lebih terarah kepada Yesus Kristus, Sang Penyelamat umat manusia, yang membawa manusia kepada hidup baru. Gereja Katolik menghormati Maria sebagai Bunda Penyelamat dan bukan mengimani Maria sebagai penyelamat itu sendiri. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin. Katolik.